Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia. Saya dari kelas 11 Akuntansi 4. Di sini saya akan menjelaskan kembali pelajaran PKN saya di minggu lalu yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia. Di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari wilayah Yunani konon di abad ke-5. Secara atologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau demos, berarti masyarakat atau rakyat, dan kratos yang berarti aturan atau kekuasaan. Demokrasi berlaku kekuasaan di tangan rakyat. Menjelaskan 4 pengertian mengenai demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi menurut Abraham Lincoln, yang artinya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menurut Philip C. Segmenter, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta langsung jawab atas tindak-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang berkehendak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerjasama dengan para wali mereka yang telah dipilih. Yang ketiga, menurut Hernie Mayo, sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam susunan terjaminnya kebijakan politik. Yang keempat, menurut Soli Lubis, demokrasi adalah pemerintah di mana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah sebesar dan rakyat yang menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang. Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menurut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negaranya. Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi senantiasa mengingatkan kepentingan dan keinginan dari rakyat. Saya akan menjelaskan kembali ciri-ciri berjalannya proses demokrasi. Pertama, pemerintah menjalankan kehendakan dan kepentingannya di rakyat. Kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintahan. Ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. C. Kriteria menentukan situasi demokrasi. Yang pertama, kekuasaan. Pemerintah yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Negara harus menghormati hak warganya dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintah. Yang kedua, keadilan. Adanya pelaku yang sama dengan hukum bagi setiap warga negara. Yang ketiga, kesejahteraan. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai kemanusiaan. Yang keempat, peradaban. Adanya kesempatan mengembangkan pendidikan, kreativitas dan kebebasan dalam bekerja atau berinovasi. Sampai situlah pembelajaran yang bisa saya jelaskan hari ini. Jika salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.